Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kuliah untuk bagian ketiga tentang perkembangan prakelahiran dan kelahiran. Jadi ini adalah materi yang sempat tertunda karena minggu lalu saya sibuk untuk mengurusi kegiatan Dies Natalis Universitas Besoa. Nah, untuk video ini mungkin akan saya bagi dua, sesuai dengan saya bagi dua bagian, yaitu 10 menit. Nanti dilihat situasinya. Oke, kita mulai. Saya telah membagikan PowerPoint di teman-teman sekalian. Kita mulai dari pembahasan topiknya ya. Di bab ini, perkembangan prakelahiran dan kelahiran, ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perkembangan prakelahiran, yang kedua adalah kelahiran atau proses kelahiran, yang ketiga adalah periode pasca kelahiran khususnya untuk orang tua. Ya, oke. Kita lanjut ke slide nomor 5. Nah, perkembangan prakelahiran itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah rangkaian perkembangan prakelahiran. Yang kedua, teratologi dan risiko dalam perkembangan prakelahiran. Yang ketiga adalah perawatan prakelahiran. Dan yang keempat adalah perkembangan prakelahiran yang normal. Ya. Nah, kita masuk ke rangkaian perkembangan prakelahiran. Jadi dalam proses perkembangan prakelahiran itu dibagi 3 bagian besar, yaitu periode germinal. Yang paling khas di bagian itu adalah istilah blastokis dan tropoblas. Kemudian periode embrionik, dan yang terakhir adalah periode fetal yang ditandai dengan perkembangan otak. Oke. Periode germinal atau periode di mana terjadi proses blastokis dan tropoblas. Periode ini berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan, mencakup pembentukan zigot, pembelahan sel, dan penekatan zigot ke rahim. Ya, jadi ini terjadi pada wanita setelah terjadi pembuahan. Zigotnya terbentuk, kemudian zigot itu melengket ke rahim. Ketika dia melengket ke rahim, itu disebut dengan periode germinal. Blastokis adalah lapisan dalam dari sel-sel yang berkembang selama periode germinal. Sel-sel ini kemudian berkembang menjadi embrio. Jadi sebelum embrio namanya dia blastokis. Kemudian tropoblas. Tropoblas ini adalah dinding luar dari sel-sel yang berkembang selama periode germinal. Sel-sel ini menyediakan gizi dan mendukung embrio. Ya, jadi inilah yang kemudian mensuplai makanan-makanan untuk embrio, kemudian akan berkembang. Lalu pindah ke periode embrionik. Di periode embrionik, periode ini terjadi antara 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Di sini terjadi diferensiasi sel meningkat, sistem pendukung bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tampak. Nah, ini namanya organogenesis kalau tidak salah. Jadi di sini terjadi sel-sel dari embrio itu sudah mulai terspesialisasi, mulai membentuk mana mata, mana kepala, mana tangan, dan yang lain-lainnya ya. Ya, jadi organogenesis itu adalah proses pembentukan organ yang berlangsung selama 2 bulan pertama perkembangan prakelahiran. Ya. Kemudian ada amnion. Amnion ini adalah sistem pendukung kehidupan seperti keranjang yang berisi cairan bening. Nah, cairan bening ini yang biasa disebut dengan air ketuban. Tempat embrio yang berkembang dan terapung ya. Jadi dia di dalam air. Seperti dalam air, embrio itu kemudian berkembang. Tali pusar terdiri atas 2 arteri
ya, dan sebuah pembuluh darah yang menghubungkan bayi dengan ari-ari. Ya, fungsinya adalah untuk menyuplai makanan dari tubuh orang tuanya ke embrio. Lalu ada plasenta. Plasenta itu terdiri dari sekelompok jaringan yang berbentuk seperti piringan, tempat pembuluh darah kecil dari ibu dan bayinya saling menjalin. Ya. Lalu ada namanya, ini tadi yang saya jelaskan, organogenesis, pembentukan organ, berlangsung selama 2 bulan pertama perkembangan prakelahiran. Jadi di periode embrionik ini sudah mulai terspesialisasi bentuk-bentuk dari calon individu tersebut, ya. Jadi embrio itu kemudian sudah menjadi terspesialisasi menjadi bagian-bagian tubuh yang akan menjadi bayi nantinya. Oke. Berikutnya ke periode fetal. Periode fetal itu dimulai 2 minggu setelah pembuahan sampai 7 minggu. Ini ditandai dengan perkembangan otak. Jadi setelah bentuk tubuh lengkap beralih kepada perkembangan otak, ya. Perkembangan otak itu berkembang sampai 100 juta neuron. Sel saraf itu menangani pemrosesan informasi pada tingkat seluler di otak. Kemudian pada fase ini bentuk dasar dari otak manusia itu mulai dikerjakan, ya. Dibentuk selama 2 trimester pertama perkembangan prakelahiran. Secara umum, trimester ketiga perkembangan prakelahiran dan 2 tahun pertama kehidupan pasca kelahiran ditandai dengan konektivitas dan pemfungsian neuron. Jadi konektivitas dan pemfungsian neuron ini yang menjadi fokus pada periode fetal, ya. Oke, itulah dia fase perkembangan janin pada manusia. Lalu selanjutnya akan kita akan membahas tentang teratologi dan risiko dalam perkembangan prakelahiran. Oke. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor berisiko dalam proses kehamilan, ya. Jadi ada namanya teratologi. Teratogen. Teratogen itu adalah segala hal yang bisa membahayakan perkembangan kehamilan, proses kehamilan pada individu. Ilmu yang mempelajari tentang itu namanya teratologi. Ya. Oke. Prinsip umumnya dari teratogen itu adalah ini adalah unsur-unsur yang berpotensi mengakibatkan kelainan kelahiran atau secara negatif menyebabkan perubahan kognitif dan perilaku. Prinsipnya adalah semakin besar dosis dari teratogen itu, maka semakin besar efeknya. Nah, karena ada beberapa orang tua biasanya yang mungkin ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu yang harus dia minum, namun ternyata itu bisa saja mengakibatkan pengaruh tertentu terhadap janinnya. Nah, itu biasanya yang cukup berbahaya. Yang kedua adalah kerentanan genetik, itu jenis dan tingkat abnormalitas yang disebabkan oleh suatu teratogen berkaitan dengan genotip ibu dan genotip embrio atau janin. Jadi ceritanya teratogen itu bisa mempengaruhi kondisi genetik pada ibu atau juga memang mengubah atau memang berkaitan dengan perkembangan genetik pada janin. Lalu yang berikutnya adalah waktu paparan. Waktu paparan artinya begini. Ada orang-orang yang memang punya resiko terpapar teratogen lebih tinggi dibanding dengan orang-orang biasanya. Contoh, orang-orang atau individu yang hidup di kota-kota besar pasti cenderung terpapar polutan lebih besar dibanding dengan orang-orang yang tinggal di desa. Sehingga resiko mengalami masalah pada kehamilan lebih tinggi pada orang di kota
kota-kota yang hidup di kota besar dibanding dengan yang di desa. Atau orang yang memang individu yang memang pemainnya bekerja di lingkungan kimiawi yang tinggi, pasti berbeda dengan orang individu atau orang tua yang tinggal di perumahan atau hanya tinggal di rumah. Ya, jadi sehingga resikonya untuk terpapar teratogen itu berbeda-beda.